Dorama yang diadaptasi dari komik ini mengisahkan seorang kakak bernama Natsumi yang ditinggal mati Haru adik perempuannya. Padahal sebelum meninggal, Haru sudah bertunangan. Tapi yang terjadi, Natsumi menjalin hubungan asmara dengan tunangan Haru yang bernama Togo. Sejak itulah Natsumi selalu merasa dihantui adiknya. Apakah kutukan Haru yang telah meninggal itu benar-benar nyata? Bersama saya Hendy, inilah alur cerita dorama berjudul Haru no Noroi. Setelah ibu mereka meninggal dunia, Natsumi sebagai kakak merasa harus menjaga adik perempuannya yang bernama Haru. Ia sangat menyayangi Haru melebihi segalanya. Karena sang ayah sudah kehilangan istrinya, maka ayahnya mulai menjalin hubungan dengan wanita lain. Oleh karena itu, Natsumi selalu menganggap cuma Haru satu-satunya keluarganya. Namun, di hari pemakaman sang ibu, keretakan hubungan antara Haru dan Natsumi telah dimulai. Ada sebuah keluarga yang punya kesepakatan untuk melindungi garis darah keturunan bangsawan Soma, berencana suatu hari nanti menjodohkan putranya dari keluarga Hiragi dengan salah satu putri keturunan keluarga Tachibana. Tapi mereka cuma tertarik pada Haru yang dianggap layak dan punya kelas dibanding Natsumi. Hingga 10 tahun berlalu, Natsumi dan Haru sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ayahnya juga sudah menikah lagi dengan wanita bernama Yoshie yang dulu memang selingkuhannya. Karena keluarga mereka memiliki kesepakatan pengelolaan antara rumah sakit dan bank, maka sang ayah diminta mempertemukan anak perempuannya dengan anak laki-laki dari keluarga Hiragi. Putra ketiga dari keluarga Hiragi yang bernama Togo saat ini bekerja di bank grup Soma. Orang tua terutama sang ibu ingin melindungi garis darah keturunan bangsawan Soma. Menurut dia, wanita yang akan menjadi pasangan putranya haruslah wanita muda yang akan mewarisi darah kepala keluarga Soma. Intinya ini adalah kesepakatan lama antara keluarga Hiragi dan Tachibana yang sama-sama merupakan silsilah keluarga Soma dan harus meneruskan garis keturunan tersebut. Akhirnya di waktu yang dijanjikan, kedua keluarga pun bertemu. Sang ibu langsung memperingatkan Togo agar putranya itu fokus pada Haru dan tidak perlu melihat Natsumi yang lebih tua. Natsumi masih mengingat bahwa ia pernah melihat ibunya Togo hadir di acara pemakaman ibunya. Selama pertemuan itu, terlihat jelas bagaimana keluarga Hiragi cuma mengajak ngobrol Haru saja. Namun entah mengapa, selama acara pertemuan, Togo diam-diam tak melepas pandangannya dari Natsumi yang sama sekali tidak menyadarinya. Setelah pertemuan itu, Natsumi punya perasaan tidak enak terhadap ibunya Togo. Ia khawatir apa nanti adiknya bisa bahagia memiliki mertua yang punya senyum jahat seperti itu. Melihat Natsumi yang murung, ayahnya salah paham mengira Natsumi iri karena keluarga Hiragi lebih memilih Haru. Padahal Natsumi sama sekali tidak merasa cemburu jika memang Togo memilih adiknya. Yang tidak dia inginkan kalau Haru sampai merasa terpaksa dijodohkan. Apalagi Natsumi sangat sayang kepada Haru, karena itu dia berpikir perjodohan ini akan mencuri Haru darinya. Sejak ibu mereka meninggal dunia, Natsumi selalu menemani, mengurus dan menjaga adiknya, seolah ia yang menggantikan peran ibu. Apalagi ia pernah memergoki ayahnya malah bermesraan dengan Yoshie yang saat ini sudah menjadi ibu tiri mereka. Dia pernah berjanji kalau akan selamanya menemani dan tinggal bersama Haru. Ketika Haru lulus sekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi, Haru mulai sering bertemu dengan Togo. Hubungan yang awalnya dari perjodohan sekarang dijalani Haru dengan serius, berharap suatu saat ia menjadi istri di rumah keluarga Hiragi. Dan Haru pun dengan senang hati menerima ajakan pergi ke tempat manapun yang Togo inginkan. Sementara Natsumi sekarang ia sibuk bekerja di sebuah toko roti. Padahal Natsumi sebenarnya punya lisensi ahli gizi dari perguruan tinggi. Tapi entah kenapa ia tak punya keinginan mencari pekerjaan yang sesuai keahliannya tersebut. Atas informasi dari Haru, Togo secara diam-diam ingin melihat Natsumi yang sedang bekerja, bagaimana gadis itu tampak bersemangat dan sangat disukai oleh pelanggan maupun rekan kerjanya. Alasan lain kenapa Natsumi lebih memilih fokus bekerja, yaitu karena sekarang Haru adiknya sudah jarang punya waktu bersamanya lagi dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Togo.
Seolah Haru mulai menjauh dan sebentar lagi mereka akan berpisah, tidak tinggal serumah lagi. Dulu saking dekat hubungan kakak beradik ini, Haru pernah mengucap impiannya yang berharap tetap tinggal di satu ruangan bersama Natsumi. Tapi Natsumi sadar kalau impian itu cuma sekedar ucapan yang sulit terwujud jika Haru nanti memiliki suami. Di tempat lain, Togo yang sendirian di kamarnya melihat foto-foto saat ia bersama Haru. Namun perhatian Togo justru teralihkan oleh sosok orang lain di foto tersebut, yang ketika foto ia perbesar terlihat jelas kalau sosok orang itu adalah Natsumi yang sepertinya sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Waktu itu Togo belum paham apa yang sebenarnya Natsumi lakukan. Perasaan terpendam Natsumi bukanlah bentuk kecemburuan kepada Haru, tapi lebih pada dirinya yang belum siap jika sang adik tersayang akan segera pergi dari sisinya. Tapi Natsumi berusaha meyakinkan dirinya kalau sekarang Haru yang sudah dewasa akan baik-baik saja, serta menemukan kebahagiaan bersama keluarga barunya. Untuk itu sudah seharusnya Natsumi memberi Haru restu menikah dengan laki-laki yang dicintai. Namun, masa depan ternyata tak seperti yang pernah Natsumi bayangkan. Akibat menderita penyakit kanker, Haru akhirnya meninggal dunia. Natsumi sangat merasa kehilangan satu-satunya adik tersayang. Sakit tidak rela ditinggalkan, Natsumi sampai mengucap kalau dia tidak ingin ditinggalkan Haru, serta berharap mereka bisa bersama lagi. Secara mengejutkan, tangan Natsumi tiba-tiba ditarik oleh jasad Haru, sembari berkata kalau dia tidak akan membiarkan Natsumi memiliki Togo. Natsumi berusaha menarik tangannya, tapi ia tak sanggup melakukannya. Ia selalu percaya bahwa ini adalah awal dimulainya kutukan Haru. Ternyata jasad Haru yang bangkit itu tidaklah nyata. Momen tersebut adalah mimpi buruk yang sering muncul semenjak adiknya meninggal dunia. Sudah 4 bulan berlalu sejak pemakaman Haru. Suatu hari, Natsumi tiba-tiba dihubungi Togo yang mengajaknya bertemu. Natsumi langsung menebak kalau tujuan Togo adalah ingin menjadikan dia sebagai pengganti Haru. Tapi Natsumi yang masih berduka kehilangan adik tersayang, merasa kalau ia tidak bisa begitu saja masuk menggantikan Haru seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Satu permintaan Natsumi, ia ingin diajak ke tempat-tempat yang biasa Haru dan Togo kunjungi bersama. Tujuannya Natsumi ingin tahu seperti apa pemandangan dan suasana yang Haru lihat bersama Togo karena ia juga ingin mengalaminya. Tempat pertama adalah jalan taman yang dulu Haru kunjungi saat awal musim panas. Mungkin bagi Natsumi ini tempat pertama yang ia kunjungi bersama Togo. Tapi buat Togo, tempat ini adalah tempat terakhir yang dia dan Haru kunjungi. Waktu itu Haru mulai menunjukkan gejala-gejala dia sedang menderita penyakit yang serius. Selama bersama, tak banyak yang dibicarakan keduanya. Natsumi juga mulai mengerti kenapa Haru jatuh cinta kepada Togo. Selain karena tampan dan kaya, Togo juga berperilaku baik dan sopan serta menghargai wanita. Padahal antara Haru dan Togo adalah pasangan yang serasi dan pernikahan mereka diharapkan dapat terwujud tanpa halangan apapun. Namun takdir berkata lain di saat Haru meninggal dunia. Tempat kedua yang akan mereka kunjungi adalah taman milik keluarga Soma. Alasan Togo membawa Haru ke sini dulu, yaitu karena tekadnya untuk menjadi pasangan suami istri dan dia ingin memastikan apakah perasaan Haru sungguh serius dengannya. Haru pernah bercerita kalau tempat ini membuatnya nostalgia. Sebab tempat ini menyerupai tempat yang pernah ia kunjungi bersama kakak, ayah, dan ibu yang masih hidup. Rasa peduli Togo tidak seperti yang Natsumi bayangkan. Walau sikapnya terkesan dingin, tapi Togo tak pernah sedikit pun melepas perhatiannya dari Natsumi dan selalu siap melindunginya. Perlakuan itu membuat Natsumi mulai bingung terhadap perasaannya sendiri dengan menganggap kalau dia telah mengkhianati adiknya. Dulu Natsumi selalu berpikir, satu-satunya orang yang mampu membuat Haru bahagia adalah hanya dirinya. Namun pada akhirnya, orang yang Haru andalkan cuma Togo seorang. Di saat Haru sedang menjalani pengobatan dan berada dalam kondisi kritis, walau selalu ada Natsumi yang menemani, Haru cuma ingin melihat Togo yang berada di sisinya. Bahkan di suatu malam, Haru memberikan foto dia bersama Togo untuk disimpan kakaknya, supaya Natsumi tetap ingat Haru akan selalu mencintai Togo dan akan membawa perasaan itu sampai mati. Rasa bersalah serta rindu kepada adiknya membuat Natsumi berpikir untuk mengakhiri hidup agar ia bisa menyusul ke tempat Haru. Namun tindakan itu segera dicegah oleh Togo yang ternyata masih mengawasi Natsumi. Togo bilang kalau Natsumi mati,
maka dia juga akan bertindak sama. Natsumi belum mengerti apa alasan Togo sampai berkata seperti itu. Sejak awal pertemuan mereka dulu, Togo sebenarnya penasaran kenapa Natsumi saat itu terlihat begitu murung. Tapi sekarang Togo akhirnya mengerti alasan kenapa Natsumi bersikap seperti itu. Jadi sewaktu Haru dirawat di rumah sakit, gadis itu bercerita tentang kakaknya yang pandai memasak dan membuat kue. Bahkan Natsumi punya lisensi ahli gizi bersertifikat. Dia berjuang mendapatkan lisensi itu cuma demi Haru adiknya. Hal itu karena kondisi tubuh Haru yang sudah lama cukup lemah, maka Natsumi berpikir ingin menyembuhkannya dengan makanan buatannya yang enak. Natsumi yang sibuk selalu bisa menyempatkan waktu mengunjungi adiknya tiap hari, supaya Haru tidak merasa kesepian. Berdasarkan cerita Haru, akhirnya Togo menyadari cinta Natsumi yang berlebihan pada adiknya sampai-sampai memutuskan jalur karir demi adik perempuannya. Kalau terus seperti itu, Natsumi juga tidak akan mendapatkan pacar dan mungkin berencana terus hidup bersama adiknya. Togo juga melihat bagaimana perilaku Natsumi yang berubah ketika mereka sedang bersama, seperti Natsumi yang menunjukkan ekspresi datar dan konsisten menghindari kontak mata. Sikap itu sebagai bentuk kebencian Natsumi terhadap Togo yang dianggap telah merebut adik perempuannya. Entah kenapa Togo merasa antara dia dan Natsumi itu punya kepribadian yang mirip. Keesokan hari, Togo mendatangi tempat kerja Natsumi untuk mengajaknya pergi. Karena Togo orangnya sangat rapi, melihat rambut Natsumi yang berantakan, ia langsung mencoba merapikan. Hal itu membuat Natsumi jadi salah tingkah mendapat perhatian, terlebih rekan kerjanya juga belum tahu mengenai Togo. Tempat ketiga yang mereka kunjungi adalah lapangan baseball. Karena kondisi kesehatan tubuh yang lemah, Haru merasa cemburu melihat kakaknya bermain baseball dengan anak tetangga. Jadinya Haru ingin mencoba sesuatu yang belum sempat ia lakukan bersama Natsumi dulu. Ini merupakan salah satu hal yang belum diketahui Natsumi tentang Haru. Seusai dari tempat itu, Natsumi ingin mampir makan sebentar, tapi ia tidak mau makan di restoran. Untuk itu Natsumi mengajak Togo makan yakisoba dari pedagang di pinggir lapangan. Togo hanya diam memandangi Natsumi yang makan dengan begitu lahap. Sebab ia sama sekali belum pernah mencoba makanan tersebut yang biasa dijual di acara festival, karena keluarganya selalu melarangnya pergi. Ini pengalaman pertama Togo mencoba makanan yang menurutnya sangatlah enak. Mungkin ini adalah momen yang belum pernah ia lakukan bersama Haru, dan Natsumi adalah orang pertama yang mengajaknya. Kalau bersama Haru, mereka biasa cuma pergi ke tempat yang sudah ditentukan saja. Sedangkan bersama Natsumi lebih spontan aja, dan tempat tujuannya juga tanpa rencana. Dulu Natsumi berpikir kalau dia tahu segalanya tentang Haru. Tapi setelah pertemuan dengan Togo, Natsumi akhirnya tahu ada sisi lain yang Haru tidak pernah tunjukkan kepada dia. Togo ingin Natsumi bisa merelakan adiknya yang telah tiada. Buat orang yang sudah meninggal, impian pun akan turut sirna. Togo tidak mau jika waktu hidup yang dimiliki Natsumi sampai terhenti jika ia belum bisa move on dan menerima kenyataan. Semua orang suatu saat akan mati juga. Namun, apakah Natsumi akan baik-baik saja dengan kehidupan di mana ia hanya melihat adik perempuannya saja? Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada seseorang yang memotret mereka berdua. Rupanya yang mengawasi mereka adalah orang suruhan ibunya Togo. Dia menghubungi keluarga Tachibana untuk menyampaikan kalau Natsumi sedang mencoba menggoda Togo. Mereka tidak akan asal memilih siapapun hanya karena keluarga mereka memiliki ikatan. Jadi ia meminta agar Natsumi menjauh dari Togo karena siapa pasangan Togo selanjutnya sudah ditentukan. Sementara Togo, sejak kecil dalam dirinya sudah ditanamkan kalau dia tidak boleh meninggalkan keluarga Hiragi. Tapi kalau sampai hal itu terjadi, maka dia akan kehilangan posisi dan jabatannya sebab manajemen bank telah ditempati oleh keluarga Soma. Tapi menurut Natsumi, Togo punya kebebasan memilih jalan hidupnya sendiri. Apalagi dia punya jumlah kualifikasi pendidikan yang banyak, tentu kalau ingin hidup mandiri akan lebih mudah. Selama ini pikiran Togo selalu dibebani oleh tanggung jawab keluarga Hiragi, sampai-sampai melupakan kebebasan hidup yang sudah menjadi haknya. Semua ini berkat perkataan Natsumi yang telah menyadarkan Togo. Ia perlahan mulai mendekati Natsumi dan berniat menciumnya. Tapi Natsumi yang pikirannya belum bisa lepas dari sosok Haru, secara refleks menolak hal tersebut. Ia merasa panik dan memutuskan pulang duluan. Seberapa baik sikap Togo padanya, rasanya mustahil buat Natsumi yang tidak ingin mencuri seseorang yang Haru sayangi. Entah kenapa di tengah jalan, ia seperti merasa ada sosok Haru yang sejak tadi mengawasinya.
Apakah cinta yang terjebak dalam kutukan akan selalu terkutuk selamanya? Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya menegur Natsumi yang dianggap secara diam-diam bertemu dengan Togo. Ayahnya bahkan menganggap Natsumi tidak tahu malu sampai pulang larut malam hanya untuk bersama laki-laki yang pernah menjadi tunangan adiknya. Merasa tak terima, Natsumi justru berbalik menyerang ayahnya. Ia tak mau disamakan dengan sang ayah yang dulu berselingkuh dari ibu mereka. Yang jelas Natsumi sama sekali tidak pernah berpikir sampai mencuri seseorang yang Haru cintai. Setiap kali Natsumi merasa bersalah, bayangan Haru selalu muncul di dekatnya, seolah gadis itu tidak mau memberikan Togo kepada kakaknya. Kalau memang keluarga Hiragi tidak mau Togo berhubungan dengan Natsumi, apa ini artinya tujuan Togo mendekati Natsumi atas kemauannya sendiri? Natsumi sampai tidak berani membayangkan bagaimana jika Togo memang benar-benar tulus menyukainya. Kekhawatiran yang dibayangkan Natsumi bukan tidak berdasar. Ia membaca sebuah blog berisi buku harian yang diketik oleh Haru adiknya. Di sana Haru menuangkan semua perasaannya yang terkadang merasa cemburu pada Natsumi ketika kakaknya itu menunjukkan perhatian kecil kepada laki-laki yang menjadi tunangannya, dan itu mungkin tidak pernah bisa ia lakukan. Di buku harian itu juga tertulis, apabila hidup Haru berakhir dan setelah itu kakaknya berhubungan dengan Togo, maka ia pasti akan mencabik-cabik mereka karena Haru tidak rela menyerahkan Togo kepada kakaknya. Jika seandainya ia bisa membawa salah satu dari keduanya, maka Haru akan memilih membawa kakak perempuannya ke alam baka supaya tidak merebut tunangannya itu. Tapi ia berharap adiknya di alam sana mau memaafkan dan tidak membencinya. Sementara di rumah keluarga Hiragi, Togo dipertemukan dengan wanita yang akan dijodohkan dengannya. Wanita itu bernama Mayuko yang merupakan keturunan keluarga Hiragi. Tapi Togo tampak tidak tertarik dengan perjodohan yang direncanakan ibunya itu, apalagi dia dan Mayuko adalah sepupu dekat. Walau dikenal modis dan pintar, namun wanita manja dan bawel seperti Mayuko sama sekali tidak menarik perhatian Togo. Tak ada sedikit pun perasaan suka, sebab di pikiran dan di hati Togo cuma ada Natsumi seorang. Ia tidak ingin merahasiakan perjodohan ini sehingga mengajak Natsumi bertemu lagi. Pertemuan mereka juga sudah diketahui oleh ibunya Togo yang buru-buru menjodohkannya dengan wanita lain. Tapi Natsumi tahu betul kalau Togo terpaksa menuruti perjodohan ini demi melindungi silsilah keluarga Soma. Lalu soal perasaan, sejak awal Togo telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Natsumi, melebihi cintanya kepada Haru. Ternyata bukan cuma Natsumi yang merasa dikutuk Haru, tapi Togo juga merasakan hal yang sama. Tak peduli kemanapun mereka pergi, kenangan Haru akan selalu mengikuti mereka. Bahkan setelah kepergian Haru, Natsumi seakan masih saja mengejar ilusinya. Setidaknya Togo ingin Natsumi tahu tentang bagaimana perasaan dia, karena ia tidak mau Natsumi sampai melakukan sesuatu seperti mengakhiri hidup. Kalau Natsumi mati, maka Togo juga akan mati. Mendengar itu, Natsumi tidak menyangka ada seorang pria yang begitu tulus mencintainya. Dari dalam lubuk hati terdalam, Natsumi juga tidak ingin Togo sampai mati. Laki-laki itu kembali mengingatkan Natsumi harus bisa merelakan adiknya yang sudah tiada. Perasaan orang yang meninggal juga akan menghilang, jadi sudah saatnya Natsumi bebas melanjutkan hidup di jalan yang ia pilih. Tak berapa lama, Mayuko menghampiri keduanya. Natsumi yang tahu bahwa Mayuko adalah tunangan baru Togo, tak ingin menjadi penghalang. Mungkin hubungan singkat ini memang sudah ditakdirkan berakhir sebelum dimulai. Selama perjalanan, Togo terlihat sangat murung, dan dia sama sekali tak mendengar apalagi merespon perkataan Mayuko. Namun perhatian Togo justru teralihkan oleh orang-orang yang lewat di sekitarnya, membicarakan mengenai ada seorang wanita muda yang melompat ke jalur kereta bawah tanah. Togo langsung teringat kepada Natsumi dan mendadak khawatir sekaligus panik. Ia langsung memutuskan pergi meninggalkan Mayuko sendirian. Tampaknya Mayuko tidak kecewa, sebab sedari awal ia memang sudah menduga hubungan ini tidak akan berhasil. Togo yang berusaha secepatnya mencapai lokasi terus dibayangi pikiran negatif kalau ia percaya Natsumi yang mengalami insiden. Ketika melihat petugas yang membawa jasad korban, Togo langsung menanyakan apa korban itu seorang wanita. Petugas pun memberitahu bahwa korban adalah seorang pria. Seketika Togo merasa lega karena bukan Natsumi korbannya. Di tempat lain, Natsumi mulai mengingat saat pertama kali Togo menelpon untuk mengajaknya bertemu. Ia heran kenapa saat itu dirinya tidak menolak permintaan tersebut. Apa mungkin sejak itu ia sudah menyimpan perasaan suka kepada Togo?
Belum lagi Natsumi tidak pernah membayangkan bahwa Togo akan tertarik kepadanya. Tak bisa dipungkiri lagi kalau Natsumi dan Togo memang saling mencintai. Namun terjadi suatu fenomena janggal di mana tiba-tiba tangan Natsumi seakan ditarik oleh sesuatu yang gaib. Ia langsung berpikir kalau Haru yang melakukannya tanpa tahu bahwa itu adalah sebuah peringatan. Rupanya Togo yang sedang dalam perjalanan pulang hampir saja ditabrak oleh sepeda. Ia refleks menghindar ke tengah jalan, namun mengakibatkan Togo mengalami kecelakaan. Sementara Natsumi yang baru tiba di rumah dihampiri oleh Yoshie. Ibu tirinya itu mengabarkan berita buruk soal Togo yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Tanpa pikir panjang, Natsumi segera bergegas pergi ke rumah sakit. Sekarang giliran Natsumi yang punya pikiran buruk kalau kejadian ini akibat kutukan Haru yang kemungkinan berniat membawa Togo pergi bersamanya ke alam baka. Dengan perasaan cemas, Natsumi masuk ke dalam kamar tempat Togo dirawat. Namun ia tak menemukan seorang pun di sana. Seketika Natsumi terduduk lemas. Ia mengira kalau Togo tidak berhasil selamat. Natsumi tidak mengerti kenapa Togo yang diambil oleh Haru dan bukan dirinya. Lagi-lagi Natsumi seperti melihat penampakan Haru, tapi kali ini dengan wajah yang tersenyum. Mendadak Natsumi dikejutkan oleh suara yang memanggilnya, dan orang itu adalah Togo yang ternyata masih hidup. Beruntung Togo hanya mengalami luka ringan di pergelangan kakinya. Awalnya Togo mengira hidupnya di keluarga ini sudah layak, seperti lulus kuliah, bekerja, lalu menikah dan memiliki anak. Tapi semua rencana itu tidak sesuai kenyataan dan kehidupan Togo kembali tanpa tujuan. Namun, di dalam hatinya sudah terisi oleh seseorang. Sejak pertama kali mereka bertemu, orang yang membuat Togo tertarik bukanlah Haru, melainkan cuma Natsumi seorang. Permintaan Natsumi yang ingin mengunjungi tempat kenangan Haru itulah yang telah menyelamatkan hidup Togo. Jika mengingat tentang Haru, hubungan romansa antara Togo dan Natsumi mungkin tidak dapat diterima. Togo mengira perpisahan dengan Natsumi bisa membuatnya kembali ke kondisi semula. Tapi pada kenyataan, takdir selalu saja mempertemukan mereka kembali, dan itu membuat perasaan Togo jadi bimbang. Begitu juga yang dirasakan Natsumi. Ketika Haru meninggal, Natsumi jadi kehilangan makna hidup karena ia tak bisa membayangkan dunia tanpa sosok adik perempuannya. Tapi setiap kali memikirkan adiknya, ia jadi tidak sanggup mengakhiri hidup begitu saja. Untuk itu jika Togo sampai mati, maka Natsumi percaya hidupnya akan tambah sengsara. Saat ia tidak bersama Togo, kenangan menyenangkan mereka akan tiba-tiba muncul, dan itu menjadi lebih menyakitkan. Natsumi juga menyadari bahwa hatinya tidak ingin terpisah dari Togo lagi. Harapan Natsumi sehati dengan Togo yang juga berharap mereka berdua dapat hidup bersama selamanya. Lalu soal perkataan Haru sebelumnya, hal yang wajar bagi seseorang yang sedang berjuang melawan penyakitnya, memiliki rasa takut akan kehilangan dan kematian, serta putus asa tak mampu berbuat sesuatu untuk orang yang disayangi. Sehingga semua hal itu keluar dalam bentuk ucapan buruk yang membuat Natsumi jadi salah paham mengira adiknya telah mengutuknya. Mungkin maksud perkataan Haru yang mengajak kakaknya ke alam baka agar Natsumi tidak merasa kesepian jika ia tak kunjung menemukan kebahagiaan hidup. Tapi seandainya Natsumi menemukan makna hidup di dunia ini, walaupun itu harus bersama mantan tunangan adiknya, tentu Haru akan merestui hubungan mereka. Keinginan Togo yang akan menentukan masa depannya sendiri ia sampaikan kepada sang ibu. Ini adalah kehidupan yang ia pilih, jadi ia tidak akan menyesalinya seandainya di kemudian hari hidupnya tidak berhasil. Togo tahu kalau ibunya sudah banyak berkorban untuknya. Karena itu ia cuma berharap bisa menjauh dan mengakhiri segala perintah dari ibunya yang selama ini terkesan semena-mena terhadap orang lain. Tidak peduli seberapa sengsara atau menyakitkan, Togo ingin menjalani hidup tanpa campur tangan ibunya lagi. Untuk itu ia berharap ibunya mau mengerti dengan jalan yang ia pilih. Begitu juga dengan Haru, ia mulai mengemasi barang-barangnya untuk pindah tinggal bersama Togo. Tapi menurut ibu tirinya, ayahnya pasti akan sedih jika tahu Natsumi pergi meninggalkan rumah. Yang ayahnya khawatirkan itu bukan soal hubungan antara Natsumi dengan Togo, namun dia khawatir apa nanti Natsumi akan tidak bahagia dan menjalani kehidupan yang sulit. Meski Natsumi selalu menganggap Yoshie bukan bagian keluarganya, tapi ia tahu betul bahwa wanita itu selalu berusaha menjadi ibu yang baik buat mereka. Yoshie bahkan bersedia meyakinkan ayah Natsumi kalau putrinya yang sudah dewasa ini ingin bisa hidup mandiri. Natsumi pun akhirnya pergi menuju taman yang ia janjikan bersama Togo.
Selama di perjalanan, Natsumi masih melihat penampakan Haru yang memperhatikan mereka. Apakah sosok Haru itu nyata atau cuma ilusi dalam pikiran Natsumi? Yang jelas ini adalah pertanyaan yang tidak perlu ia ketahui jawabannya. Setiap orang tidak akan tahu apa yang terjadi pada orang mati, kecuali jika kamu sendiri yang mengalami kematian. Pikiran buruk hanya akan menghasilkan sugesti atau ilusi dari orang yang ada di pikiran terdalam kita. Namun ada satu momen yang kemungkinan bukan ilusi, yaitu ketika ada yang menarik tangan Natsumi, seolah itu dilakukan Haru yang ingin memperingatkan kalau Togo sedang dalam bahaya. Haru memang telah tiada, tapi kenangannya tak akan pernah Natsumi lupakan sampai kapanpun. Untuk itu ia memilih percaya bahwa Haru selalu berada di sisinya. Tidak ada gunanya untuk terus takut, sebab kita adalah diri kita yang sekarang ini harus terus melangkah, melanjutkan hidup menuju masa depan yang tetap menjadi misteri. Terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.